Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di konten Newsrin. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang eksponen dan logaritma. Dan pada video ini adalah part kedua dari yang membahas tentang eksponen dan logaritma. Kalau ada teman-teman yang tertarik dengan video ini, maka part pertama saya tinggalkan linknya di kolom deskripsi. Nah, sekarang pada video fungsi eksponen ini saya bagi menjadi dua video. Yang pertama kita akan bahas tentang definisi fungsi eksponen dan pertumbuhan eksponen. Yang pertama kita akan belajar definisi fungsi eksponen. Apa sih itu fungsi eksponen? Maka jawabannya adalah suatu fungsi eksponen dinyatakan dengan fx sama dengan n dikali a pangkat x, di mana a adalah bilangan pokok dan a lebih dari 0 tapi tidak sama dengan 1, n adalah bilangan real tak 0, dan x adalah sebarang bilangan real. Untuk lebih memahami jauh persoalan fungsi eksponen, marilah kita menggunakan GeoGebra, melihat bagaimana bentuk grafik daripada fungsi eksponen itu sendiri. Sekarang kita akan coba menganalogikan atau melihat secara langsung ketika kemudian fungsi eksponennya itu kita jabarkan dia dalam GeoGebra. Sekarang coba kita perhatikan ketika ini sudah saya masukkan rumusnya seperti ini. Ketika A-nya sama dengan 1, kan syaratnya itu A-nya di atas 0, lebih dari 0, tetapi tidak boleh sama dengan 1. Karena ketika sama dengan 1, maka dia bentuk grafiknya adalah grafik lurus atau linear seperti ini. Nah, ketika dia lebih dari 1, maka gambarnya itu dia akan konstan ke atas seperti ini bentuknya. Nah, sehingga ini adalah grafik eksponen. Sekarang kita perhatikan ketika dia lebih dari 0 tetapi kurang dari 1, maka dia adalah grafik yang monoton turun seperti di sini. Ini juga merupakan gambar eksponen. Kemudian itu yang pertama. Kemudian K-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika dia sama dengan 0, maka juga dia grafiknya tetap sama. Dia bukan lagi grafik eksponen, tetapi dia adalah garis lurus. Makanya dia bernilai positif. Kalau positif berarti K-nya bernilai positif, kemudian A-nya ini atau bilangan pokoknya ini itu kemudian menjadi monoton turun. Tapi ketika dia negatif seperti ini, maka dia adalah grafik dari bawah kemudian monoton naik ke atas seperti ini. Sebaliknya, ketika dia di atas 1, maka dia adalah grafik monoton turun kalau K-nya negatif. Kalau K-nya positif, maka dia adalah grafik yang monoton naik seperti ini. Jadi sekilas itulah sedikit penjelasan mengenai grafik eksponen. Ingat, kalau kita berbicara tentang grafik eksponen itu berarti kita berbicara tentang grafik naik atau grafik turun yang secara konstan seperti ini, yang secara terus menerus. Sekarang kita akan coba kita lanjut di pembahasan contoh soal. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan belajar contoh-contoh fungsi eksponen, di mana fungsi yang pertama itu ada 4x. 4x ini merupakan eksponen karena A-nya itu lebih dari 0, di mana A-nya di sini adalah 4 dan X-nya adalah sebarang bilangan real. Kemudian fungsi yang kedua juga merupakan fungsi eksponen, di mana A-nya atau basisnya itu 3, dan 3 itu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Ini juga sama. Ini 5 juga merupakan basis 5 juga merupakan lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Pangkatnya adalah sebarang bilangan. Contoh yang bukan eksponen ini saya sajikan juga ada 2x. 2x ini kalau kita lihat pertama basisnya itu memang betul
Dia lebih dari 0, tetapi dia bukan perpangkatan, tapi dia 2 ini merupakan koefisien, bukan merupakan basis. Selanjutnya, X pangkat 2 ini ini juga bukan merupakan fungsi eksponen. Kenapa? Karena ini tidak kontinu, dia punya pangkat. Fungsi eksponen itu dinyatakan dengan kekontinuan. Kalau kita perhatikan grafiknya juga, di sini kalau dia fungsi X itu, 2X itu, maka dia adalah grafik linear yang naik ke atas. Jadi linear dia kalau seperti ini. Nah, sebaliknya ketika dia fungsi kuadrat, maka grafiknya dia seperti ini. Grafik-grafik fungsi kuadrat. Nah, baik, itu sedikit penjelasan tentang fungsi eksponen. Sekarang kita akan membahas tentang pertumbuhan eksponen, di mana pertumbuhan itu sebenarnya ciri khasnya adalah pertumbuhan yang berbanding lurus dengan nilai konstantanya. Artinya, semakin tinggi dia punya nilai X atau contoh virus tadi, maka semakin tinggi harinya, semakin banyak juga dia punya nilai fungsinya atau Y-nya gitu. Intinya pertumbuhan itu adalah suatu fungsi yang konstan yang naik ke atas. Gitu, seperti yang dijelaskan di GeoGebra tadi. Kemudian fungsi eksponen, fungsi pertumbuhan eksponen ditulis dengan fx sama dengan a pangkat x dan a-nya harus lebih dari 1. Nah, ini sudah kita bahas ini sudah kita bahas kenapa harus lebih dari 1. Saya kembali ulas bahwa ketika a-nya itu kemudian lebih dari 1, maka fungsinya itu, grafiknya itu naik ke atas. Fungsi eksponennya itu naik ke atas. Sehingga itulah yang kemudian disebut dengan pertumbuhan seperti ini. Karena pertumbuhan adalah suatu fungsi yang naik ke atas. Begitu kira-kira. Untuk lebih jauh mengenal ini, maka kita perbanyak di contoh soal. Sekarang contoh soal pertama. Untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri membelah menjadi 2 setelah 30 menit. Ingat, polanya sudah kelihatan di sini bahwa inang tersebut terdapat 30 bakteri. Berarti bakteri pertama itu yang sebelum ada fase, itu ada 30 bakteri. Nah, kemudian setelah pertumbuhannya itu 30 menit, berarti fase kedua itu 30 menit. 30 menit, atau lebih jelasnya mari kita lihat tabelnya. Tabelnya seperti ini. Ingat, ketika bakteri pertama itu sebelum ada pertumbuhan itu ada 30. Setelah fase pertama atau 30 menit pertama itu membelah menjadi 2 sehingga jumlahnya menjadi 60. Ketika kemudian fase kedua setelah 30 menit selanjutnya atau 1 jam setelahnya, maka ini 60 membelah lagi menjadi 2 sehingga menjadi 120 dan seterusnya. Pertanyaannya, modelkan model pertumbuhan bakteri setiap fasenya. Ini adalah contoh jawabannya. Pertumbuhannya setiap fasenya sehingga menjadi fase ketiga itu atau 1 jam setengah itu kira-kira 240 pertumbuhan baru. Kemudian fase keempat ada 480, begitu seterusnya. Sekarang grafik pertumbuhan bakteri tersebut. Atau kalau kita lihat pola seperti ini, maka ini kan berpola ini dikali dengan pangkat dikali dengan 2. Kemudian ini dikali dengan 2 lagi. Nah, sehingga fungsi eksponennya ini bisa kita tulis dengan 30 kemudian dikali 2 pangkat 1. Di mana ini 2 pangkat 1. Kalau perkalian beruntun seperti ini kali 2. Kemudian ini kali 2. Kali 2 seperti ini. Nah, sehingga ini bisa kita tulis ini 2 pangkat 1 seperti ini. Ini 2 pangkat 2. Oke. Berarti bisa kita tulis fungsinya 30 kali 2 pangkat 1. Kalau yang ditanyakan fase ketiga berarti 30 kali 2 pangkat 3 seperti ini. Hasilnya itu 240. Kira-kira seperti ini fungsi
pertumbuhannya dalam contoh yang ada. 30 kali 2 pangkat X. Sekarang kita akan gambar grafik yang tadi. Ingat, grafik ini sebenarnya saya rekomendasikan untuk menggunakan GeoGebra, dan gambar ini saya ambil di GeoGebra sendiri. Kenapa? Karena ketika kita menggambar menggunakan imajinasi, maka pertama titik-titiknya tidak akan kena, kemudian yang kedua gambarnya juga tidak bagus. Dan ini adalah contoh menggunakan GeoGebra. Kemudian pada jam kelima, banyaknya bakteri baru yang tumbuh. Ingat, kalau yang ditanya adalah jam kelima, sedangkan kita punya fase itu ada 30 per menit, maka sama yang ditanyakan adalah fase ke-10. Fase ke-10 ya, karena jam kelima. Karena pertumbuhannya itu setiap 30 menit. Sehingga rumus umum fungsinya itu tadi kan fx sama dengan 30 kali 2 pangkat X. Karena ditanyakan adalah fase ke-10, maka F10 itu sama dengan 30 kali 2 pangkat 10. Kemudian 2 pangkat 10 ini sama dengan 1024. Kemudian dikali dengan 30, berjumlah 30.720. Sehingga pada jam kelima banyaknya bakteri baru yang tumbuh adalah sebanyak 30.720 bakteri. Ingat, 30.720 ini adalah pertumbuhan baru. Jadi kalau ditanya lagi pertumbuhan secara keseluruhan, maka fase ke-10 ditambah fase ke-9 ditambah fase ke-8 dan seterusnya. Itulah jumlah bakteri seluruhnya. Tapi karena ditanya adalah pertumbuhan baru, maka kita cukup jawab pertumbuhan fase ke-20-nya, fase ke-10-nya. Seperti ini. Nah, contoh soal kedua. Seorang peneliti mengamati bakteri lagi selama beberapa jam. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi N setiap jam. Setelah diamati, jumlah bakteri pada 2 jam pertama adalah 8.000 bakteri, dan 2 jam berikutnya bakteri bertambah menjadi 32.000 bakteri. Berapa jumlah bakteri selama 10 jam? Yang pertama, yang harus kita ketahui, kalau misalkan kita misalkan itu fasenya itu pertumbuhan per jam, berarti seperti ini, fase per jam, di mana fase jam ke 0 ini artinya sebelum pertumbuhan atau bakteri mula-mula. Ini kita simbolkan dengan X pangkat 0 seperti ini. X 0-nya di mana? Kemudian untuk jam pertama ini kan kita tidak tahu juga. Makanya kita misalkan dia menjadi A pangkat 1, di mana A-nya ini adalah pertumbuhan jumlah bakteri. Nah, jadi pertumbuhan bakteri A pangkat 1, kemudian dikali dengan jumlah bakteri mula-mula. Kemudian pertumbuhannya untuk yang fase kedua atau 2 jam, A pangkat 2 dikali X pangkat 0. Seperti ini. Seperti ini juga untuk fase ketiga atau jam ketiga atau jam keempat. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui kira-kira berapa A-nya atau berapa pertambahan setiap jamnya, begitu kira-kira. Maka kalian masih ingat rumus deret geometri untuk mencari A itu kan kalau kita bawa di ranah ini, kita langsung saja fase 4 itu fase 4 per fase 2 itu sama dengan 32.000 per 8.000. Di mana fase 4 ini adalah diketahui di soal bahwa fase keempat itu jumlahnya sudah 32.000 bakteri, kemudian fase kedua itu sudah ada 8.000 bakteri seperti ini. Nah, fase keempat ini kan kita sudah simbolkan tadi dengan A pangkat 4 X 0. Selanjutnya A pangkat 2 kali X pangkat 0. Seperti ini. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Ketika pembilang dan penyebut sama, kemudian perkalian, maka ini bisa kita hilangkan.
Kemudian lihat lagi nih, basisnya sama yang kemarin di fungsi eksponen atau definisi eksponen itu sendiri. Selama basisnya sama, maka perpangkatannya itu yang kita kurangkan. Jadi A pangkat 4 dikurang pangkat 2. 4 kurang 2 itu sama dengan A pangkat 2. 32.000 per 8 itu sama dengan 4. Sehingga A sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Sehingga didapat bahwa pertumbuhan per jam itu adalah sebanyak 2 bakteri setiap jamnya. Kemudian sekarang yang kita harus lakukan adalah mencari X0 atau jumlah bakteri mula-mula. Kita sudah punya A-nya sama dengan 2. Maka kita substitusi ini dia ke dalam persamaan yang ini saja. Fase 2 sama dengan X2. Fase 2 ini sama dengan A pangkat 2 dikali X pangkat 0. X0. Dimana sudah diketahui bahwa fase kedua ini jumlahnya sudah 8.000 bakteri. Kemudian pertumbuhan bakteri per jam itu 2. Kemudian dipangkatkan dengan 2 dikali X0. X0 nya ini bakteri mula-mula. Seperti ini. Nah, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian X0 nya ini 8.000. Oh, salah di sini. Di sini bukan 2 tetapi dibagi 4 ya. Kenapa? Ketika 8.000 masing-masing kita bagi dengan 4 sehingga X pangkat 0 sama dengan 8.000 dibagi dengan 4 itu sama dengan 2.000 bakteri. Jadi terjawab bahwa bakteri mula-mula itu sebanyak 2.000 bakteri. Sekarang kita mencari bakteri setelah 10 jam atau X 10-nya berapa. Kita sudah punya bahwa A-nya itu pertumbuhan per jam itu 2. Kemudian bakteri mula-mula itu 2.000. Sehingga bisalah kita mencari F10 atau X10-nya itu sama dengan A pangkat 10 dikali X pangkat 0. Di mana X pangkat 2 A-nya itu sama dengan 2. Kemudian X pangkat 10 sama dengan X0-nya itu sama dengan 2. 2.000. Nah, X pangkat 10, 2 pangkat 10 itu jumlahnya 10.024. Kemudian dikali dengan jumlah bakteri mula-mula itu sama dengan 2.048.000. Jadi terjawab bahwa pertumbuhan bakteri setelah 10 jam itu adalah 2.048.000. Sekarang kita akan membahas contoh soal ketiga. Bakteri E. coli menyebabkan penyakit diare pada manusia. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan 50 bakteri ini pada sepotong makanan dan menemukan bahwa bakteri membelah menjadi 2 setiap 1/4 jam. Oh, 1/4 jam. Oh, berarti didapat bahwa pertumbuhannya menjadi 2 setiap 15 menit, 1/4 jam. Maka fasenya ini pertanyaannya itu adalah gambarkan tabel dan grafik yang menunjukkan pertumbuhan bakteri ini dari fase 0 sampai fase kelima. Kemudian modelkan fungsi yang menggambarkan pertumbuhan bakteri ini setiap 1/4 jam. Prediksi berapa banyak bakteri setelah 3 dan 4 jam. Baik, yang pertama kita akan gambarkan tabel. Jelas bahwa pertumbuhan per fasenya itu kan ini jelas 15 menit. Kemudian bakteri mula-mula 50 sehingga sebelum 15 jam itu sudah jumlahnya 50 menit. Kita presentasikan dia dalam tabel seperti ini. Kemudian setelah 15 menit berarti jumlah bakterinya menjadi 100. Kenapa? Karena setiap 50 kemudian dikali dengan setiap bakteri 1 membelah menjadi 2 sehingga menjadi 100. Seperti ini. Ini adalah tabelnya. Kira-kira seperti ini. Kemudian gambar grafiknya ini sekali lagi menggunakan GeoGebra saja sehingga lebih akurat, lebih rapi dan lebih baik menurut saya, rekomendasi. Baik, dari tabel ini sudah bisa kita lihat fungsi eksponennya dia bahwa 50 awal kemudian dikali dengan pertumbuhannya, di mana pertumbuhannya adalah setiap kali 2 ini kali 2 sehingga ini bisa kita tulis 2 pangkat 1
2 pangkat 2 seperti ini. Nah, sehingga kalau yang ditanyakan adalah fase ketiga, berarti 50 kali 2 pangkat 3 sama dengan 400. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah fase ke X, maka jawabannya adalah menggunakan persamaan umum, yaitu 50 kali 2 pangkat X. Jadi ini adalah suatu fungsi yang bisa kita gunakan untuk mencari bakteri setelah 3 dan 4 jam. Baik, pertumbuhan 3 jam. Ingat, pertumbuhan 3 jam. Kalau pertumbuhannya setiap 15 menit, berarti 1 jam itu kan bisa 4 fase. 15 toh? 4 fase. Berarti kalau 3 jam dikali dengan 3 itu sama dengan 12 seperti ini. Berarti kalau ditanyakan pertumbuhan 3 jam, pertumbuhannya setelah 3 jam, itu jawabannya adalah fase ke-12 seperti ini. Sehingga persamaan tadi apa? Fx sama dengan 50 kali 2 pangkat X. Kalau ditanyakan adalah fase ke-12, maka 50 kali 2 pangkat 12. Seperti ini. 2 pangkat 12 itu sama dengan 4096. Kemudian dikali dengan 50, itu jumlahnya 204.800. Nah, inilah pertumbuhan setelah 3 jam. Sekarang pertumbuhan 4 jam. Pertumbuhan 4 jam itu kan setiap jam itu 4 fase. Kemudian dikali dengan 4 jam yang ditanyakan. Berarti seperti ini, berarti 16. Berarti kalau ditanyakan pertumbuhan setelah 4 jam, maka jawabannya adalah fase ke-16. Sehingga dapat bahwa 50 kali 2 pangkat 16. 2 pangkat 16 itu sama dengan 65.536. 50 kali 65.536 ini sama dengan 3.276.800 bakteri. Jadi ini adalah pertumbuhan setelah 4 jam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.